ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah kumpulkan kita di rumah duka ini. Bersama-sama kita duduk untuk mendengarkan mau'izatul hasanah. Bersama-sama kita mendoakan almarhumah. Subhanallah, almarhumah ini luar biasa. Memang kalau guru meninggal beginilah modelnya, ya. Guru itu punya banyak murid. Jadi ketika meninggal wajar kalau banyak orang yang hadir. Saya tidak sempat hadir di acara duka, acara pemakaman, tapi saya dengar informasi beliau meninggal dunia, turut berduka cita. Alhamdulillah malam ini bisa datang di acara takziah. Ini seperti yang saya sampaikan tadi di mobil, ini banyak sekali takziah Bapak, ya. Saya ini sebenarnya harusnya juga ceramah takziah di pelabuhan sana. Baru 5 menit, 10 menit Marwan dari rumah masuk Fuad Hidayat. Saya bilang lambat ini, ya, lambat karena ini banyak sekali yang meninggal dunia. Di Sumbersari juga malah saya ditunggu setelah dari sini. Saya bilang aduh sehingga mati itu waktunya. Jadi kalau kematian itu sudah banyak terjadi, maka apa boleh buat, kita harus lebih banyak memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya. Insyaallah kita umatnya yang senantiasa taat mengikuti ajaran beliau. Sama kita hormati Bapak Kepala Desa, Wilayah, aparat desa, Pak Sekdes, Bapak Imam, pegawai syara, imam muda, imam tua, semua Pak Imam, keluarga besar almarhumah Ibu Husna, ya, Ibu Husna, semuanya yang hadir. Tadi sudah disampaikan tadi oleh Ustadz Rifyal namanya, Rifyal Saputra, salah satu pengajar di pesantren saya, ya, pesantren Kiai Soleh Damar. Dulu itu namanya Panti Asuhan Nurul Haq, dari zaman dulu makanya dikenal Panti. Tetapi dengan bergilirnya waktu, ternyata kita lebih fokus ke pendidikan agama, ya, maka berdirilah namanya pesantren Kiai Soleh Damar. Kenapa bukan pesantren Al-Herat, Ustaz? Karena di situ Al-Herat, karena di situ yang ada sekolah Madrasah Aliyah Al-Herat, Madrasah Sanawiyah Al-Herat, SMP Al-Herat. Tetapi pesantren yang khusus menampung 1 kali 24 jam dalam asrama itu belum ada. Ya, mungkin ke depan siapa tahu ada. Untuk mengisi kekosongan itu saya buatlah pesantren itu, ya. Dan memang tujuannya memang semua anak-anak didik ini semua dikasih sekolah di Al-Herat. Saya tidak bikin sekolah. Kalau saya bikin sekolah berarti saya bersaing dengan Al-Herat. Sementara abah saya susah sekali membangun itu Al-Herat. Jadi anak-anak sekarang ini semua sekolah. Semua sekolah lain, sekolah di SMP Al-Herat, ada di Sanawiyah, ada di Aliyah. 3 sekolah itu anak-anak santri. Alhamdulillah ini tahun kedua kita buka membludak bapak-bapak ibu. Sampai kemarin itu 4 orang lagi datang. Saya bilang sudah tutup kasihan ini, sudah tidak ada tanpa. Itu asrama menampung cuma sekitar 80 orang. Untuk perempuan itu full. Laki-laki pun saya sudah ungsikan di dekat masjid sana, ada ruangan besar, ya, itu sekitar 100. Sekarang totalnya 170 orang. Ya, subhanallah. Saya juga sendiri pusing. Pusingnya gua mau kasih makan orang ini. Alhamdulillah rezeki dari Allah banyak bapak-bapak. Karena tidak bayar. Ya. Mungkin pesantren termurah. Saya bilang bayar lampu saja 50.000 per bulan.
ya, karena memang dari orang-orang susah banyak, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Ada yang dari Pulau Togean, ya. Dari Pulau Togean itu tadi malam datang 4 orang. Alhamdulillah masuk semuanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, seperti yang disampaikan tadi, berbangga betul kalau kita punya anak yang bisa mendoakan kita, punya murid yang bisa mendoakan kita. Saya hormati ada kepala sekolah SMA Pak Muiz, ada kepala sekolah SMA Parigi Barat mungkin juga. Saya sempat isi ceramah, ya. Tadi pembawa acara panggil Kiai, suka lunak ramah sekali. Ya. Kiai itu abah saja. Saya Ustadz. Kalau haji iya, kalau saya haji betul. Tapi kalau Kiai belum. Kiai itu syaratnya besar, berat, ya. Jadi mungkin karena dipanggil saya Kiai, mungkin karena saya pimpinan pesantren, ya, pimpinan pondok jadi panggil Kiai. Tapi kalau di Jawa, Kiai itu murah harganya. Apapun orang biar belajar mengaji panggil Kiai. Tapi kalau di Sulawesi ini, itu status Kiai berat sekali Bapak. Harus dia menguasai berbagai macam ilmu agama. Saya belum. Saya masih di bawah sekali. Harus bisa menghafal ribuan hadis. Itu baru status Kiai. Harus orang yang benar-benar wara, benar-benar seluruh hidupnya itu dia berikan untuk agama. Kalau saya ini belum, kasihan. Ya, jadi panggil Ustadz saja, ya. Insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ini mau bicara tentang ahwalul mauta. Kita mau bicara tentang rihlatul akhirah. Kita hidup di dunia ini Bapak Ibu tidak datang langsung hidup. Tidak langsung ada di dunia ini. Tiba-tiba langsung ada manusia. Tetapi kita melalui beberapa proses panjang. Maka ada nama istilah rihlatul insan, rihlatul akhirah. Bagaimana awal kejadian kita ini, bagaimana terjadinya alam semesta ini, sampai berakhirnya alam semesta ini, itu diceritakan baik dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Maka di kesempatan takziah malam hari ini ingin saya jelaskan beberapa hal. Bapak, pertama, makhluk. Kalau disebut makhluk itu adalah ma siwallah, sesuatu selain Allah disebut makhluk. Makhluk diciptakan Allah, makhluk membutuhkan Allah, makhluk bergantung sama Allah. Tidak ada makhluk yang bisa berdiri sendiri, tidak membutuhkan Allah, karena dia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, orang tanya, Ustaz, makhluk pertama yang tercipta siapa? Makhluk selain Allah yang pertama Allah ciptakan itu adalah namanya Arsh, Arsyur Rahman. Ar-Rahman alal arsistawa. Arsy itu ibu bapak tempat bertahtanya Allah. Jadi tidak bisa kita bayangkan. Jangan bayangkan seperti macam kerajaan begitu. Ya, itu cuma bayangan kita manusia. Apa yang terada di akhirat itu tidak bisa dibayangkan, disamakan dengan apa yang ada di dunia. Maka arsy itu besar. Arsyur Rahman itu tempat Allah itu besar sekali. Wa fawqahul ma, yang kedua Allah ciptakan adalah air. Bahrullah dalam istilah lautan Allah. Jadi air itu ada di atas Bapak. Ada juga air di bawah. Ada air di dunia, ada air di atas langit sana. Karena arsy-nya Allah itu tegak di atas airnya Allah. Bahrullah. Itu namanya, ya, dalam hadis Nabi, wa arsyur rahman fawqal ma, dan arsy-nya Allah itu berada di atas air. Berikutnya, setelah itu Allah ciptakan yang ketiga apa? Yang Allah ciptakan kalam. Kalam, kalau orang belajar ibtidaiyah, kitabun, kitab, kalamun, pena, mirsamun, pensil, ya, mimsahatun, itu kalau dia ibtidaiyah. Kalamun itu apa? Pena. Penanya tentu bahasa ya. Allah berkata, ya kalam, uktub, tuliskan apapun yang terjadi di dunia ini. Mulai dari engkau diciptakan sampai akhir dunia, tulis semua. Maka tidak ada kejadian di dunia ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kecuali itu ditulis oleh kalam.
tertulis di mana namanya lauh. Lauh itu kalau ibaratnya papan tulis raksasa. Papan tulis yang raksasa, yang papan tulis ini itu dijaga oleh ribuan malaikat. Maka namanya mahfuz, lauhil mahfuz. Papan yang dijaga oleh malaikat, ribuan bapak-bapak ibu-ibu yang menjaganya. Maka di lauhil mahfuz sudah tertulis kapan manusia lahir, setelah dia lahir apa yang akan terjadi, semuanya tertulis. Siapa yang akan jadi pemimpin, siapa yang jadi ustadz, semuanya sudah tertulis di situ bapak-bapak ibu-ibu, di lauhil mahfuznya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah mulai menciptakan dalam Al-Quran, huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Allah jadikan dunia ini Pak, seluruh yang ada ini, seluruh alam semesta ini Allah ciptakan dalam jangka waktu 6 hari. Sittati ayyam, ayyam di sini bisa disingkat 6 hari, 6 masa, 6 waktu. Maka 6 hari ini mulai dari hari Ahad. Hari Ahad itu kan kita sebut biasa hari Minggu, padahal sebenarnya hari Ahad. Terjadi sekarang ini kita hari Senin hari pertama, hari Minggu hari terakhir, ya. Padahal hari Ahad. Ahad, kul huwallahu ahad. Kenapa Nabi lahir hari Senin? Hari Senin hari kedua. Ahad, Isnin, Selasa, Khamis, Arbi'a, Khamis, Jumat, Sabat, dan hari Ahad. 6 hari saja Bapak. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah ciptakan lautan, Allah ciptakan semua yang ada ini dalam jangka waktu 6 hari. Di hari Jumat, dalam hadis dikatakan fi waqtil akhir minal laili wa minan nahar, di waktu akhir hari Jumat, ba'dal asri, hari setelah sholat asar, Nabi Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Jadi ibu-ibu bapak-bapak yang punya anak ini, kalau mau kasih nikah anak, waktu yang paling bagus menikah itu adalah hari Jumat setelah sholat asar. Itu waktu yang paling baik. Cuma di hari ini tidak bagus orang Ustaz, hari pendek. Kau tahu dari mana hari pendek? Panjang itu hari. Hari Jumat. Maka dengan dasar inilah malam Jumat orang bilang malam bunuh setan. Karena dia bilang hari Jumat hari penciptaan manusia. Tidak berdalil itu. Yang dalil yang ada hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam diciptakan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah perintah, wahai malaikat, turun kamu ke dunia. Kan dunia sudah ada. Perbedaan dunia dengan manusia ini 1 hari. Tapi 1 harinya Allah ka'alfis sana. 1 hari dunia, 1 hari akhirat itu, 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita masuk surga 1 hari saja di 1000 tahun namanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah. Dari tanah turun wahai malaikat, ambil tanah beserta sifat-sifatnya. Maka kita manusia ini macam-macam, kita punya sifat, tak betul? Ada yang sifat baik, ada sifat ini keras, ada yang pemaaf, ada juga yang hobi bakalai, tidak mau diam, pasti bikin masalah terus dari orang. Mungkin dia tercipta dari tanah sengketa, tiap saat bakalai, susah kepala desa, kurang anak terus diatur ini. Mungkin dia dari tanah sengketa dia dibuat, tapi tidak ada di sini, ini tanah air semua. Ya, Allah ciptakan. Kata tanah, malaikat tunggu dulu. Saya tidak mau saya diambil untuk jadi manusia, tidak mau. Balik malaikat Pak. Begitu malaikat balik, lapor sama Allah, ya Allah, lapor. Kata Allah, kenapa? Tanah tidak bersedia untuk dijadikan manusia. Kata Allah, tidak bersedia, iya. Turun lagi malaikat kedua, tidak mau juga tanah Bapak. Turun malaikatnya ketiga, Allah utus, wahai 1 malaikat. Yang malaikat ini dia tidak kenal takut.
Yang malaikat ini kalau dia diperintah oleh Allah, apapun yang terjadi dia pasti laksanakan. Siapa namanya? Namanya Israel. Wahai Israel, turun kau ke dunia, ambil tanah. Sampai Israel di dunia, Pak, dia bilang, wahai tanah, kau mau apa tidak mau? Kau suka apa tidak suka? Saya cabut kau sekarang, saya ambil kau sekarang. Diambillah tanah bapak-bapak ibu-ibu, dibawa di hadapan Allah. Jadi kenapa? Ini saya mau jelaskan. Kenapa iblis sakit hati dengan Nabi Adam? Kenapa iblis iri hati dengan manusia? Ada 4 keistimewaan kita manusia. Nabi Adam alaihissalam. Pertama, wa khalaqtu Adam min yadai. Aku ciptakan Adam itu, kata Allah, dengan tanganku sendiri. Ibaratnya itu tanah, tinggal Allah yang bentuk. Ini kakinya, ada jarinya, kepala di atas. Coba seandainya Pak, Allah tukar kepala di bawah, berjalan dengan kepala kita Bapak. Allah maha adil. Allah taruh kita punya hidung ini mengarah ke bawah. Kalau seandainya lubang hidung ke atas, kalau hujan, Masya Allah, sibuk orang mau tutup dari lubang hidung ini, ya. Maka tidak boleh hukumnya itu menghina ciptaan Allah. Dosa besar. Kalau ada orang punya kekurangan, kita mau cerita, oh tidak bisa Pak, jelek-jelek begitu ciptaan Allah. Bukan cuma orang Islam, walaupun orang non muslim, orang kafir satu kali tidak boleh dihina fisiknya Bapak. Dihina saja agamanya, dihina saja orangnya, kau kafir, tapi tidak boleh dihina dia punya fisik. Kenapa? Fisik itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqtu Adam min yadayhi. Setelah Nabi Adam dicipta oleh Allah, dikasih masuk, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan ruh ke dalam jasad Adam. Ditiup keluar lagi, ditiup keluar lagi. Tiupan yang ketiga masuk. Ketika Adam membuka matanya, tiba-tiba bersin, asam, begitu ibaratnya. Maka Allah berfirman, ya Adam, qul alhamdulillah. Wahai Adam, ucapkan alhamdulillah. Dari sini sejarahnya Pak, kalau ada orang bersin harus ucap alhamdulillah. Malaikat yang hadir di tempat itu mengatakan yarhamkallah. Jadi kalau ada orang bersin, dia ucapkan alhamdulillah, yarhamkallah. Kedua, bersin lagi, yarhamkallah. Ketiga lagi dia bersin, yarhamkallah. Begitu kamu bersin, tidak usah dijawab. Ambil doi 2000 pi beli Paramex atau apa saja. Mungkin ada ingus. Capek jawabnya nih. Kira-kira begitu. Itu 3 kali saja jawab, yarhamkallah, yarhamkallah. Sekarang ini orang tidak, bukan alhamdulillah, asal cukurunan. Allahu akbar, cukurunan. Ini bagaimana Bapak? Nah, Nabi Adam alaihissalam setelah hidup bangkit. Dari mana sejarahnya salam? Ketika itu Allah katakan, Adam lihat, siapa semua ini? Maka Allah berkata, ya Adam, hadhil malaika, haulail malaika. Mereka ini adalah para malaikat. Salim alaihim. Maka Allah berkata, kau berikan salam sama mereka wahai Adam. Maka disitulah terjadi pertama kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh seluruh malaikat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu Allah berfirman, ya Adam, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Sebelum ada masuk surga dulu, belum ada ayat ini. Begitu masuk surga Pak, semua surga itu tempat nikmat. Surga itu tempat pembalasan Allah. Semua yang ada di dunia ini ada di surga. Bayangkan Pak, Nabi Adam ditaruh di surga, tak putar-putar 1 hari sendiri. Akhirnya dia pusing Nabi Adam. Allah tahu kenapa Adam. Ya Allah, tidak enak surga wahai Adam. Enak ya Allah. Tidak lengkap fasilitasnya. Lengkap ya Allah. Kenapa kau gelisah? Sunyi ya Allah. Allah tahu ternyata ini Rajal butuh pendamping. Tahu dia. Sama dengan kita, ya, sama dengan kita.
Kalau kita ini mau dikasih Parigi, Muhammad Nur, kau tinggal di Parigi, pokoknya Parigi kau punya semua. Semua kau punya, tapi kau sendiri di Parigi. Mau nggak? Tidak mau kita, Pak. Akhirnya ketika Nabi Adam tertidurnya itu dalam beberapa kitab menjelaskan jam 9 pagi. Dia tertidur, maka Allah mengambil dari Adam itu sulbi, yang rasul di tulang rusuk yang paling atas dekat jantung yang paling bengkok, yang paling atas sebelah kiri dekat jantung. Diambillah itu dijadikan Hawa. Maka kalau laki-laki melihat perempuan pasti ada getaran di jantung, berdesir dia. Betul? Bahasa Inggris ya? Sebentar bagiannya bahasa Inggris ini. Bapak, kalau laki-laki melihat perempuan dia bergetar, wajar. Getaran itu kata Nabi, dia cukup 4 kali saja. 4 kali bergetar jantungnya itu normal. Tapi kalau 6 kali bergetar itu mengandung kese. 6 kali bergetar ini, so tidak butuh ini. 4 kali bergetar, makanya laki-laki istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, karena mungkin getarannya 4 kali. Mudah-mudahan sini getaran 1 kali semua, amin. Ya, kalau mau minta bergetar lagi, ada yang tidak bergetar. Mudah-mudahan bergetar, insya Allah. Ya. Terkenal lagi, so 2-0 gitu. Saya mau bikin 10-0 malah ini. Lanjut ya, lanjut. Setelah itu bangun Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam membuka matanya, dia lihat ada di samping. Baru dia bilang, gak ini. Tanya, man anti, siapa engkau? Adam Hawa waktu itu sudah jadi. Ana Hawa, saya Hawa. Perkenalan pertama ini. Lalu Nabi Adam bilang, Limada? Untuk apa kau datang dengan saya ini? Kata Hawa, saya diciptakan oleh Allah untuk membuat tenang engkau. Maka perempuan ini diciptakan oleh Allah untuk membuat laki-laki tenang. Kalau ada orang yang tidak menikah baru bilang dia tenang, bohong. 3-0. Bohong besar. Tidak ada orang yang bisa tenang kalau tidak ada pasangannya. Kalau ada janda sini menikah cepat, tidak mau tenang kamu, apalagi kalau duda, apalagi kalau jomblo. Menikah. Karena perempuan itu diciptakan untuk tenang. Maka saya heran sekarang ini, tapi bukan ibu-ibu di sini, tidak pernah kasih tenang suami. Kalau ada perempuan, tidak ada tenang suami. Ini diperhitungkan ini. Untuk apa karena diciptakan Allah ini? Ya, maka waktu kemarin sana mungkin ada yang dengar saya di Facebook itu. Saya bilang perempuan, istri zaman sekarang ini harus menjadi istri tipe motor Beat. Tipe motor Beat. Halus suaranya, irit. Jangan istri RX King. Boros lagi lah, haula wala quwata. Ya, sudah banyak dia punya permintaan, baru mulut setengah mati jaga. Jadi inilah bapak-bapak ibu-ibu, kita ini jadinya begitu. Setelah itu mereka hidup bersama. Akhirnya Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Dalam Al-Quran ini, wahai Adam, kau tinggal di surga bersama istrimu. Wa zawjukal jannata fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kau makan semua yang ada di surga ini, terserah. Apapun yang ada di surga makan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tetapi jangan coba-coba dekati pohon ini. Mendekat saja tidak boleh, apalagi memakan. Maka dalam Al-Quran begitu, Pak. Coba lihat Al-Quran. Wala taqrabuz zina.
jangan pernah mendekati zina. Mendekati zina saja tidak boleh, apalagi berzina. Sebab laki-laki ini kalau sudah melihat ingin berpegang, ingin berdekat, dia lihat begini dulu, dia semua berdekat. Begitu sudah dekat, penasaran mau berpegang, habis berpegang dan sebagainya terjadi itu, maka jangan dekati zina, kata Allah. Wala taqrabuz zina. Tetapi namanya manusia digodalah oleh iblis. Dia bilang, Adam, panggilan Adam, itu kau itu di bawah Allah. Bayangkan iblis ini, Pak. Kau tahu artinya khuldi? Khuldi itu artinya kekal. Kalau kau makan buah itu, wahai Adam, kau akan kekal di dalam surga. Allah bohong kau itu. Bayangkan, Pak, akhirnya Adam bimbang. Istrinya bilang, iya, barangkali orang mau coba barangkali. Tes dulu 1 biji saja. Tes dulu 1 biji. Akhirnya digoda, tergodalah Adam. Diambil 1 biji buahnya. Subhanallah, baru sampai di sini, di tenggorokan, dia dapat ingat dia punya janji tadi, jangan dimakan itu. Tak tahan 1 biji buah kulit di sini. Maka laki-laki semua ada ini, cakun ya. Ada semua itu tak tahan. Cuma perempuan ini yang dari dasarnya nangol dia. Bukan 1, diambil langsung 2 biji. Hawa itu langsung ada 2 biji, dia gosong masuk, tidak tak tahan di leher, tak tahan di sini. Tidak tak tahan di leher, langsung tak tahan 2 biji. Ini sejarah, perlu sejarah supaya tahu. Begitu Allah berfirman, Allah marah, kulna habitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni lam, dan seterusnya. Kau kan sudah saya bilang, jangan kamu makan itu. Tapi sekarang kamu makan. Turun, keluar dari surga. Yang terusir pada saat itu, Pak, 4. Adam mengatakan 3. Adam, Hawa istrinya, iblis yang menggoda, kebetulan dia ada di surga. Dan 1 ba'dur riwayah, sebagian riwayat mengatakan ada ular di situ. Jadi ular ini memang dari dulu ada ini barang. Ya, jadi Adam Allah turunkan, sebagian ulama mengatakan di India. Ya. Kemudian yang kedua Siti Hawa di Jeddah, istri ibunda Hawa. Kemudian iblis ini Allah turunkan di laut. Maka jangan heran bisa orang bilang ada pongko laut. Ada hantu laut. Iblis itu membuat istana di tengah lautan. Bahkan beberapa riwayat mengatakan itulah samanya itu tempat istana iblis itu segitiga Bermuda. Tapi itu belum bisa juga dibuktikan Bapak-bapak oleh sejarah. Pokoknya iblis itu dia punya tempat di dalam lautan, di atas lautan istananya. Nah, berikutnya turunlah kita di dunia ini. Dimulailah kita punya proses dimulai ketika Nabi Adam alaihissalam dipisahkan oleh Allah. Dalam riwayat dikatakan 400 tahun baku cari suami istri. Nanti mereka bertemu di suatu tempat namanya Jabal Rahmah. Setelah itu mereka berdoa. Ini doa. Ini mudah-mudahan dihafal. Ya, ini harus dihafal. Ya. Fatalaqqa dalam Al-Quran. Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih. Maka Allah memberikan kepada Nabi Adam itu 1 kalimat. Dahsyat. Kalau ini diucapkan, diminta sama Allah, gugur semua dosa-dosa Bapak Ibu. Gugur. Maka harus dihafal. Rabbana, Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami ya Allah. Wa illam taghfir lana, kalau kau tidak ampuni kami ya Allah, fatarhamna lanakunanna minal khasirin. Baca doa ini Pak. Dosa apapun gugur bagaikan yang berguguran, bagaikan ranting-ranting daun-daun kering yang berguguran. Ya, ada dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dibaca. Setelah itu maka mereka berdua maju ke satu tempat. Di tempat itulah pertama penyembahan kepada Allah. Ini yang kita kenal dengan Ka'bah sekarang ini. Kenapa kita pergi ke Ka'bah? Karena di Ka'bah itu Nabi Adam pertama kali sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala bersamanya istrinya Hawa. Hawa di Jeddah. Kalau orang yang haji
orang yang umroh pernah dibawa ke Jeddah. Di Jeddah itu ada satu pemakaman, menurut mereka itu pemakamannya Hawa. Di muka pemakaman itu ada tasbih besarnya Pak, macam buah pohon macam kelapa hibrida. Tasbih, biji tasbihnya 33 biji. Coba bayangkan tasbihnya Siti Hawa itu macam kelapa lebih besar. Bayangkan di tangan. Bayangkan tangannya. Dia punya biji tasbih yang pakai begini, subhanallah Tuhan. Lebih besar macam kelapa. Bagaimana di tangan? Maka tingginya Nabi Adam situna dira'ah, 60 hasta. Kalau di meter 30 hasta, 30 meter. Tak lewat pohon kelapa Pak. Jadi sekarang ini tidak usah minum tinggi badan, tidak usah. Nanti kita di akhirat nanti tingginya kita sama Pak, seperti Nabi Adam alaihi salam, 30 meter. Kalau Allah takdirkan kita masuk surga, maka makanan yang pertama kita itu disebut kabadil hod. Apa itu kabadil hod? Makanan pertama orang surga itu adalah hatinya ikan paus. Hatinya ikan paus. Bapak-bapak bayangkan ikan paus nanti di akhirat jadi rono. Ikan paus yang besar itu di akhirat nanti jadi rono sama kita. Kenapa? Orang tinggi 30 meter semua. 30 meter tingginya kita semua ini nanti. Maka jadi rono dia. Ya, subhanallah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, maka Nabi Adam menikah. Sudah menikah dari surga, tapi menikah lagi. Sekarang orang tanya, Ustaz, waktu Nabi Adam dengan Siti Hawa menikah, siapa pakawannya? Allah Akbar. Siapa itu? Siapa yang kasih nikah nih? Menikahlah mereka. Setelah menikah, Siti Hawa ini mengandung, melahirkan 20 kali melahirkan Pak, kembar semua. Laki-laki perempuan, 20 kali, 40 orang anaknya. Siti Hawa dengan Nabi Adam alaihi salam, 40 orang. Akhirnya Allah berfirman, wahai Adam, sekarang kau nikahkan anakmu itu supaya manusia ini lebih banyak. Maka nikahkan anakmu itu dengan cara silang. Tidak boleh kawin dengan kembar sendiri Pak. Maka yang paling besar saat itu, yang paling tua namanya Qabil. Dia punya kembar namanya Iklima. Yang kedua namanya Habil, kembarnya namanya Labuda. Kesempatan bagi iblis. Dia masuk sama anaknya Adam. Qabil, ente mau dikasih kawin papamu dengan Labuda. Labuda tidak sen. Jelek hari. Kau kawin dengan kau punya kembar sendiri, gagal. Ini sudah bukti laki-laki biar jelek mukanya, cari yang cantik juga. Betul. Padahal muka bisa, tapi dia mencari yang cantik. Karena memang baru punya nenek moyang ini suka yang cantik bapak ibu. Makanya skincare laku. Ya, skincare semua ya, supaya cantik semua. Amin. Berikutnya setelah itu menikah bapak-bapak ibu-ibu, akhirnya Nabi Adam alaihissalam ini, anaknya Nabi Adam ini tidak mau dikasih waktu jadi dan dia punya kembar. Maka turun iblis, bunuh kau punya saudara. Begitu dibunuh bapak-bapak bingung dia. Bagaimana caranya ini? Pembunuhan pertama di atas dunia adalah pembunuhan Qabil terhadap saudaranya Habil. Bagaimana caranya? Saya mau bikin apa ini? Akhirnya Allah kirim utusan. Ada 2 burung makelai Bapak di mukanya Qabil ini. Setelah mati satu, yang satu berkali-kali tanah. Dia taruh di situ, dia punya saudara. Maka pertama kali manusia ditaruh di tanah itu ada sejarahnya. Sejarahnya ketika Qabil membunuh Habil dan ditaruh dalam tanah. Berikutnya setelah itu berkembanglah manusia. Pertama Allah gantikan yang meninggal itu namanya Syed. Ada Nabi Syed Bapak. Nabi ini banyak sekali. 114.000 Nabi. 114.000 Nabi, 313 Rasul. Dari semua itu Allah pilih 25 orang saja yang masuk dalam Al-Quran. Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. 25 Nabi saja Bapak. Dari 114.000, 25 Nabi yang Allah pilih. Dari 25 ini Allah saring lagi. Tinggal 5 yang hebat. Siapa dia? Ibrahim,
Musa, kemudian Nuh, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Dari yang 5 ini Allah saring lagi, hanya 2 jadi panggilan Habibullah, panggilan Khalilullah. Cuma 2 Bapak. Dari yang 5 tadi Allah saring tinggal 2, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Khalilullah. Kalau orang saudara sahabat Kristen bilang haleluya, nah, haleluya itu Khalilullah. Tinggal 2. Dari yang 2 ini Allah pilih tinggal 1, Nabi besar Muhammad SAW. Inilah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Lanjut bapak-bapak, setelah manusia berkembang, jadilah kita sekarang. Sekarang pertanyaannya, kita bukan dari tanah Bapak. Yang dari tanah itu nenek moyang kita. Cuma sifat-sifat tanah itu masih ada sama kita. Sifat tanah itu apa? Rendah. Kalau ada orang manusia ini sudah makin tinggi, sombong gara-gara harta, sombong gara-gara ilmu, sombong karena dia punya keturunan, maka nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala akan jadikan mereka orang kecil. Nauzubillah bapak-bapak ibu. Kita mau cerita, setelah kita meninggal dunia, dalam hadis Nabi katakan, idza mata ahadukum qamat qiyamatuhu. Kalau manusia itu meninggal, maka tegaklah hari kiamat baginya. Maka kiamat itu 2. Kiamat sugra, yang kedua kiamat kubra. Kiamat sugra itu al-marhumain. Sudah dapat kiamatnya. Kita kapan kiamatnya kita? Mudah-mudahan ketika kita punya kiamat, kita sudah siap menerima kiamat itu. Yang ditakutkan adalah kiamatus kubra. Nabi SAW dalam sabdanya, bu'istu, aku diutus, bu'istu wal qiyamah kahadai. Antara waktu aku diutus, kata Nabi, dengan hari kiamat begini dekatnya bapak-bapak. Syababa, maka Rasulullah mengangkat tangannya. Ini Nabi diutus, yang tinggi ini adalah kiamat. Berarti jaraknya tidak lama lagi. Kalau kita mau lihat sekarang ini, hampir 90% tanda-tanda kiamat itu akan terjadi, sudah nampak di muka kita bapak-bapak ibu. Cuma kadang kita tidak pahami. Ya, ada yang terjadi di zaman Nabi, wan syakkal kamar, bulan terbelah, itu di zaman Nabi SAW. Suatu saat Nabi mengatakan kiamat, tanda-tanda kiamat besar. Pertama adalah nuzulul mahdi, turunnya Imam Mahdi. Ya, maka sekarang kita ini bapak, di rumah itu laki-laki saya mau kasih tahu ini. Di rumah itu tidak boleh tidak ada pedang, pisau, pedang. Jangan niatnya membunuh orang. Niatnya ya Allah, ini pedang atau sabel, saya bukan bagi membunuh orang. Saya mau membantu Imam Mahdi. Insya Allah pegang pedang itu dapat pahala. Ya, jangan pegang-pegang, aduh nenekku punya ini. Akhirnya nenek punya jin masuk dalam pedang. Dirukiah lagi. Ya. Jangan bangga dengan pedang-pedang yang pusaka. Niatkan pegang pedang itu membantu Nuzulul Mahdi. Nuzulul Imamul Mahdi, turunnya keluarnya Imam Mahdi. Setelah itu Dajjal. La haula wala quwata illa billah. Dajjal kata Nabi SAW akan turun ke dunia 1 hari 40 hari saja. 40 hari Dajjal turun itu, tapi fitnahnya luar biasa bapak-bapak ibu. Hari pertama bagaikan 1 tahun lamanya. Hari kedua Dajjal di dunia ini itu bagaikan 1 bulan. Dan tidak ada permukaan dunia ini yang tidak diinjak oleh Dajjal, kecuali 2 tanah haram, Makkah dan Madinah. Selain Makkah dan Madinah, Dajjal pasti digagalkan, termasuk di Olaya. Siap-siap. Ya, Dajjal akan turun. Setelah itu siapa yang bisa mengalahkan Dajjal? Yang mengalahkan Dajjal adalah yang ketiga yang diturunkan oleh Allah. Tanda kiamat sudah besar. Tanda kiamat besar adalah nuzuli Isa ibnu Maryam. Akan turun Nabi Isa ibnu Maryam. Nabi Isa sesuai keyakinan kita umat Islam, Nabi Isa masih hidup sampai sekarang bapak-bapak ini. Wa rafa'allahu makanan aliyah. Allah angkat Nabi Isa alaihissalam. Maka saya bingung, ada yang lewat di FB itu bersahadat, kasih masuk Islam orang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa anna Isa ruhullah. Tidak usah ditambah begitu pak, batal. Bukan lagi 2 kalimat syahadat itu, sudah jadi 3.
Untuk apa Nabi Isa? Nabi Isa saja itu akan jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka di Mekah sana, kalau ada yang pernah lihat kuburnya Nabi SAW, di sebelahnya Abu Bakar As-Siddiq. Di sebelahnya Abu Bakar As-Siddiq, di sebelahnya kiri Sayyidina Umar bin Khattab. Ada satu yang kosong di situ. Sampai sekarang masih kosong. Ketika Aisyah istri Rasulullah meninggal dunia, dia minta mau tempat di situ. Kata yang lain jangan. Nabi pernah bersabda bahwa tempat itu adalah tempatnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa akan dikuburkan di Mekah Al-Mukarramah, insya Allah. Setelah itu yang penting perlu kita tahu sampai kita mau meninggal ini. Setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam akan ada satu lagi fitnah besar yang terjadi sama umat ini. Apa itu? Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard wa hal naj'al laka harajan dan sebagainya, terusan ayatnya. Akan turun Ya'juj dan Ma'juj. Ini dari mana sejarahnya? Nabi Nuh punya anak 3, Sam, Ham, dan Yafet. Ini sejarahnya. Sam ini melahirkan orang Arab. Ada orang Arab di benua Arab ya. Kemudian Ham itu yang melahirkan sebagian kita ini yang Indonesia. Hampir semua Indonesia itu dari keturunannya Ham. Jadi keturunan nenek moyang namanya Ham. Ya. Kemudian yang ketiga Yafet. Yafet inilah yang menurunkan bangsa Mongol, bangsa Tartar, dan sebagian riwayat mengatakan bahwa Ya'juj Ma'juj itu mereka bermata cipit, bapak-bapak ini Cina sebahagian. Maka dia akan datang ke dunia ini, akan membunuh semua selain mereka, bapak-bapak ibu. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak dapat ini. Tidak ada tempat di dunia ini kecuali mereka pergi, mereka bunuh semua. Bahkan Nabi Isa, Nabi ini mengungsi di Bukit Tur bersama beberapa orang, tidak mampu melawan Ya'juj wal Ma'juj. Bayangkan banyaknya Pak. Hadis Nabi mengatakan satu orang kita itu kita punya lawan 999 orang. Berarti 1 banding 1000 Pak. Bayangkan banyaknya Ya'juj wal Ma'juj ini. Berikutnya setelah mereka habis mereka bunuh orang di dunia, mereka berkatakan qatalna fil ard wa qatalna fis sama. Orang sudah bunuh manusia yang ada di langit, di dunia, orang membunuh yang di atas. Bayangkan. Ini bagaimana tuh Ya'juj Ma'juj, dia bunuh semua manusia, baru orang membunuh yang manusia yang ada di atas langit. Maksudnya yang dibunuh malaikat, termasuk Allah orang membunuh. Akhirnya mereka punya panah itu Pak, mereka arahkan, ini berdasarkan hadis, mereka arahkan ke langit. Panahnya mereka taruh, mereka tombak langit, mereka panah langit, dan Allah mengistihza mereka. Allah gara-gara begitu panah ke sana Pak, turun kemana dengan darah, penuh darah itu panah. Mereka berkata, alhamdulillah langsung bunuh malaikat semua di sana. Buktinya darahnya ada ini. Ternyata itu cuma istihza Allah. Nabi Isa berdoa, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan kami, hancurkan Ya'juj wal Ma'juj. Allah cuma kirim apa? Kalau dulu pasukan Abraha Allah kirim dengan burung kecil, maka Ya'juj wal Ma'juj Allah kirim dengan ulat yang kecil. Dia gigi di sini Pak, tewas satu kali, mati, tidak tersisa. Na'udzubillahi min dzalik. Setelah itu berikutnya kita mau cerita sebagai terakhir, kita sampai di padang mahsyar. Ya, orang tanya, Ustaz, padang mahsyar itu mana? Apakah akan dibuat lagi bangunan baru? Tidak Pak. Yauma tubadul ardu ghairal ardi ala nur rabbi. Itu padang mahsyar dunia yang ini sudah. Dunia kita sekarang ini yang akan menjadi dunia akhirat. Ya. Yaumal ardil muddat, ketika dunia ini dikasih rata sama Allah. Sekarang ini ada laut, ada gunung, ada sungai, tapi nanti ketika di kiamat ini Bapak, semuanya dikasih rata sama Allah. Dikasih rata sama Allah. Disuruh tiup sangkakala, pop, malaikat Israfil. Sekarang ini, ketika Nabi 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, Nabi melihat itu malaikat tiup trompet ini, itu trompet sudah dimulai begini. Baru dia punya muka menghadap ke Allah, tinggal tunggu di kode. Kira-kira bayangan kalau di batu.
Kalau dia batuk sekarang ini, haula, selesai itu orang semua ini. Tatiup itu trompet. Yauma yunfahu bis-suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil arwal jibalu, dan seterusnya. Pak, yauma yunfahu bis-suri fatatuna afwaja. Ketika trompet itu ditiup, maka manusia akan datang berbondong-bondong dengan berbagai macam bentuk manusia. Ini yang perlu saya jelaskan malam ini. Sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya, ya Rasulullah, apa makna yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba? Menangis Nabi, Bapak Ibu. Wahai Mu'adz, kau bertanya sesuatu yang bikin sedih. Sedih Nabi mendengar ini ayat ini. Mu'adz bilang, apa maksudnya ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, yusharu ummati yaumal qiyamah, akan dikumpul umatku hari kiamat 12 bentuk modelnya. Mudah-mudahan kita tidak masuk di sini. Pertama, orang nanti di padang mahsyar Allah bangkitkan dalam keadaan tidak ada tangan, tidak ada kaki. Na'udzubillah. Ditanya, limaza ya Rasulullah, kenapa orang dibangkitkan oleh Allah tidak ada tangan, tidak ada kaki? Ulaikal ladzina yuzuna jaruhu. Mereka lah orang-orang yang sering menyakiti hati tetangganya, sering mengganggu tetangga, sering mengasih jengkel tetangga. Nanti hari kiamat Allah bangkitkan tidak ada tangan, tidak ada kaki. Tetangga tidur dorong bakaroke, pumpak. Kalau dia tidak tidur boleh. Jadi kalau bakaroke bapaknya sama tetangga boleh dorong bakaroke leh. Sebab nanti kalau kita tidak pamit, kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Yang kedua, akan muncul manusia dari dalam kubur. Dia punya badan manusia, wa rasul hizir. Dia punya badan manusia, dia punya muka babi. Siapa mereka ya Rasulullah? Humul ladzina yatahawuna shalah. Mereka orang-orang yang meremehkan salat. Sedangkan sholat diremehkan, muka macam babi. Bagaimana yang tidak pernah sholat selama hidup di dunia? Na'udzubillahi min zalik. Jangan Bapak. Kalau kita tidak sholat hidup di dunia ini, bukan cuma babi, satu badan mungkin babi nanti. Na'udzubillahi min zalik. Yang ketiga lagi, siapa mereka? Mereka yang dari mulutnya keluar darah, kata Nabi SAW. Tidak berhenti mulutnya keluar darah. Siapa mereka? Akilur riba. Orang-orang yang memakan riba. Kasih jalan fulus, kasih jalan doi, berhenti dari sekarang. Berhenti. Dan berhenti juga bapinjam sama rentenir. Sebab itu rentenir tidak ada kalau kita tidak bapinjam. Tapi tidak kita cari, boleh bapinjam deh. Padahal dia semua berhenti, kasihan. Semua berhenti makasih bunga uang. Tapi gara-gara kamu bapinjam terus, maka orang yang bapinjam uang, rentenir, dan juga yang bapinjam nanti di hari kiamat tidak berhenti darah keluar dari mulutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Berhenti dari sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuklah kita, ya. Setelah di padang mahsyar mulai ditanya, ya, maka kita doa. Kalau bawudu, bismillahirrahmanirrahim. Kalau muka Allahumma bayyid wajhi kama tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Ya Allah, kau tidak tahu pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, kasih putih mukaku nanti ya Allah. Di hari ketika muka ini kasih hitam. Ya. Jangan gunakan skin, dia skin Korea tidak dipakai, tidak berlaku. Siapa itu? Adalah mereka perempuan. Ini perempuan punya. Perempuan yang suka memarahi suaminya tanpa jelas, dia marah terus. Pokoknya tidak B, dia marah terus. Berhenti marah suami. Ya, mau hitam kamu muka, biar pakai kamu skincare. Tidak berlaku. Suami yang mana lagi? Suami yang mana? Kata Nabi SAW, surga itu dicium dari jarak 70 meter, 700.000 kilometer
perjalanan atau 70 tahun perjalanan, bau surga sudah dicium. Tetapi kata Nabi, ada manusia yang tidak akan mencium bau surga. Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Nabi, humud dayus. Dialah dayus. Ditanya sama Nabi, dayus itu apa ya Rasulullah? Dayus itu seorang suami, seorang laki-laki yang tidak pernah cemburu sama istrinya, tidak akan cium surga. Jangankan memasuk surga, cium baunya tidak. Jadi bersyukur ibu-ibu punya suami pencemburu. Kalau tidak ada cemburu, ada yang itu, saya punya suami tidak cemburu, bahaya. Cemburunya itu ada batasnya. Kalau istri jam 12 belum pulang, harus bertanya istri suami, mana mai tua ini? Belum pulang-pulang. Kalau istri itu kurang beli baju baru terus, kurang dia cet-cet mukanya tiap saat, bertanya, mau apa kau ini? Dicet terus muka. Itu cemburu yang tepat. Ada juga laki-laki kelewatan cemburu. Biar istri pergi pasar mau diikut, ya, biar istri di kantor, video call dulu, video call. Nah, ini kelebihan cemburu. Nauzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti di padang mahsyar. Setelah itu kita masuk. Setelah di padang mahsyar mulai ditanya satu persatu apa yang terjadi. Pertama diadili oleh Allah siapa? Malah nabi-nabi. Setelah nabi-nabi kita mulai diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan binatang, Bapak, yang binatang yang kita lihat sekarang ini, itu nanti di padang mahsyar, nanti mereka akan dihisap oleh Allah, tapi tidak diazab. Itu bedanya. Kalau kita manusia dihitung, dihisap, diazab. Kalau binatang, ada kambing yang batandu, kambing yang tiada batandu, ya. Ada buaya makan misalnya kambing. Nanti itu buaya nanti ditanya, kenapa kau makan dia? Ditanya semua, Pak. Sedangkan binatang tidak punya otak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk buaya darat. Sedangkan buaya asli dihisap, bagaimana buaya darat? Ya, dihisap oleh Allah. Kenapa kau tangguh dia? Ya Allah, dikasih pindah, Pak. Dalam hadis, kambing yang tidak ada tandu, batanu yang kecil itu dipasangkan tandu di sini. Tandu ulang dia. Bagaimana orang yang bersebakrai ayam? Bagaimana orang bersabung ayam? La ilaha illallah. Sedangkan sama-sama ayam diazab. Itu orang yang bersabung ayam. Saya sering lihat. Kenapa kau bersabung ayam? Tidak bertaruh, Ustaz. Tidak bertaruh. Tidak berjudi. Tidak, bukan urusan judinya ini. Urusan kenapa kamu kasih bakalain orang dua ini? Ada biasa itu, tes Ustaz, tes. Mana yang hebat ini? Kesebakalain ayam. Nanti hari kiamat orang ini akan ditaruh di kurungan, di box begitu, ayam nonton. Box. Pokoknya berarti lah, pakai pasang taji. Berarti kesebakalain ayam. Sparing. Kalau orang pakai sebagai ayam, pakai taruhan, dua dosanya. Dosa majuli, dosa pakai sebagai ayam. Tapi sekarang orang yang cuma sparing tidak bertaruh, nanti hari kiamat Allah kasih sparing orang dua. Jadi yang main-main ini, Pak, ya. Nauzubillah min dzalik. Setelah semua sudah selesai, maka kata Allah, kunu turaba. Semua binatang jadi tanah semua. Orang tanya, itu binatang nanti di akhirat bagaimana? Jadi tanah, Pak. Kunu turaba, jadi tanah semua. Ketika orang kafir melihat ini binatang jadi kafir, jadi tanah, mereka berkata, ya wailatani kuntu turaba. Ya Allah, lebih baik saya jadi tanah juga. Tapi tidak bisa, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Akhirnya selesai, dipisah. Ini orang kafir. Kalau orang kafir tidak menyembah Allah, tidak lewat namanya siratal mustaqim, langsung neraka. Orang kafir tidak lagi menuju siratal mustaqim, langsung neraka jahanam. Neraka jahanam, Pak. Ketika Nabi cerita tentang sejarah ini, tiba-tiba Nabi mengatakan, "Bum." Kata sahabat, apa itu? Ya Rasul, saya tadi mendengar ada bunyi besar. Tahukah kamu, wahai sahabat, itu apa? Itu batu yang jatuh 70 tahun yang lalu baru sampai di dasar neraka hari ini. 70 tahun lalu itu
itu batu sebesar unta jatuh dari atas 70 tahun baru sampai di dasar neraka. Na'udzubillahi min zalik. Jadi jangan main-main cerita ini Bapak Ibu. Ini ada hadisnya, ada Al-Qur'annya. Nah, saya pernah ketemu 2 bulan lalu orang yang pernah mati suri di Parigi ini. Cuma dia tidak mau. Dan ketika saya dengar ceritanya, itu benar sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi dan diriwayatkan dalam Al-Qur'an. Dia mengatakan begitu, Ustaz. So, dia mati suri dan tetangga apa? Istrinya mengatakan dia setengah hari mati. Betul-betul sudah tidak ada. Hampir dikubur. Cuma ada dia punya guru mengatakan, jangan belum mati itu mati suri. Dia cerita sama saya, Ustaz, saya dikasih masuk di suatu tempat, ada semacam jembatan. Jembatannya itu bergoyang-goyang begini. Di bawahnya itu api menyala-nyala. Itu namanya siratal ahaddu minas sayf. Kata dalam hadis Nabi, lebih tajam dari pedang itu. Dan itu titian siratal mustaqim bergoyang-goyang begini, Pak. Kalau orang jatuh di situ, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi di mana saat itu? Nabi berada di ujung, langsung mengatakan, Rabbi, Rabbana ummati, ummati Allah, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku. Betapa cintanya Nabi sama kita, Pak. Ketika di siratal mustaqim, Nabi berdoa, angkat tangan Nabi, ya Allah selamatkan umatku. Karena sukses sekali, Pak, orang yang jatuh ke dalam la ilaha illallah. Setelah kita selamat, apakah sampai di sini? Belum. Setelah siratal mustaqim ada satu tempat di pintu surga. Itu namanya kantorah. Apa namanya? Kantorah. Karena ini pintu surga. Sudah di muka surga, sudah wajib masuk ke surga dia. Tapi ada namanya kantorah. Disitulah tempat Allah mulai mempertanyakan satu persatu. Mulai baku lapor. Supaya orang masuk surga tidak lagi ada rasa jengkel. Ya Allah, ini kasihan sebagai suami berselingkuh dia lalu. Dia sembunyi sama saya. Adil ya Allah, adil. Payah nanti masuk di neraka surga so tidak baku tanggung lagi. Yang ditanya pertama itu kakak adik, nama sekali sampai kakak. Harta warisan papa diambil semua. Ya Allah, adili dulu dia. Kalau sampai kita diadili oleh Allah di depan kantorah, kalau kita terbukti, maka kita akan dilemparkan ke dalam sana. Padahal kita sudah selamat, Bapak. Jangan kira sudah selamat dari siratal mustaqim, sudah selamat. Di kantor ini yang berat. Bahkan ada kata Nabi SAW, orang yang datang itu dengan membawa kepalanya. Tidak ada kepala. Dia tenteng dengan tangan kanannya kepalanya. Dia katakan, ya Allah, siapa mereka? Orang yang ketika di dunia dibunuh, Bapak. Orang yang membunuh, yang terbunuh itu nanti hari kiamat muncul dan tidak ada kepala. Lalu dia mengatakan, ya Rabb, salhuha. Tanyakan sama dia, ya Allah, lima takuruni, kenapa dia bunuh saya ya Allah? Jadi jangan enak orang yang membunuh sekarang. Mungkin kau keluar dari penjara, mungkin kau bayar aja kau keluar cuma 2 tahun. Kau sudah bunuh orang. Hari kiamat nanti tidak ada pembela engkau, Bapak. Kau akan diadili oleh Allah dengan seadil-adilnya. Jangankan itu, akan muncul bayi-bayi kecil tanpa kepala. Siapa dia? Dia mengatakan, ya Rabb, salil walidain. Tanyakan kepada orang tuaku, mama, papaku, kenapa dia bunuh saya? Lima taktuni, kenapa saya baru 4 bulan dorang kasih gugur ya Allah? Dorang kasih gugur saya ya Allah. Cari semua itu dukun-dukun yang kasih gugur saya. Ambil semua itu dokter yang menggugurkan saya. Saya menuntut di hadapanmu ya Allah. Jadi jangan main-main, Pak. Kalau tidak mau ada anak, jangan dikasih gugur, kasih lahir. Sekarang orang zaman jahiliyah dulu, nanti lahir anak baru dibunuh. Sekarang ini jahiliyah modern, belum lahir anak sudah orang bunuh duluan. Orang kasih gugur, minumkan ini diambil sebagai nauzubillah. Nanti di hari kiamat di kantorah Allah akan meminta pertanggungjawaban kita semua, Bapak Ibu. Sebagai akhir, masuklah kita ke surga. Begitu masuk surga, tok tok tok, tidak dibuka pintu. Mungkin Nabi Ibrahim, tok tok tok, tidak ada. Pintu surga tertutup rapat. Tidak ada yang bisa buka. Ketika itu ada suara mengatakan, cuma Nabi Muhammad yang bisa buka. Masuk Nabi Muhammad tok di pintu. Assalamualaikum ya Ridwan. Salam sejahtera buatmu wahai malaikat penjaga surga. Dari dalam menjawab, man anta?
Siapa engkau? Ana Muhammad ibni Abdullah. Saya Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Kata malaikat yang di dalam, di surga ini diharamkan dibuka kecuali engkau duluan yang meminta, wahai Muhammad. Kita semua masuk surga karena syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya semua manusia di surga, bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah. Kalau kita masuk surga, surga ada 7 tingkat, 8 pintunya. Surga 7, kenapa? Membuktikan bahwa rahmat Allah lebih luas. Surga pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di 8 yang paling tinggi itu surganya Nabi Muhammad. Allahumma atihil wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatar rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmuda. Nabi berada di surga yang paling tinggi. Maka kita berdoa setelah azan, Allahumma atihi wasilah. Ada makam wasilah. Ini yang banyak orang tahu. Dia cuma baca itu doa, tapi dia tidak tahu maknanya. Apa itu atihil wasilah? Di surga nanti ada satu surga istana, namanya Magamul Wasilah. Itu tempatnya siapa? Cuma satu orang di situ. Siapa dia? Itu tempatnya Asia binti Muzahim. Asia binti Muzahim istrinya Fir'aun. Ketika hendak direbus oleh Fir'aun, berdoa sama Allah, Rabbi bli baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan saya istana di surga. Maka ada namanya tempat itu surga khusus buat Asia. Namanya, maka Allahumma atihil wasilah, ada nama Magam Fadilah. Magam Fadilah satu tingkat di atasnya, itu tempatnya Siti Maryam, ibunya Nabi Isa. Dan kedua wanita ini nanti di surga Allah akan nikahkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Maryam, Siti Asia itu istri Nabi Muhammad sebagai akhir ceramah. Orang tanya, orang di surga bagaimana? Di surga itu ada 4 perempuan. 4. 1, istri kita sendiri. Orang tanya baru kalau, iya kamu jadi bidadari nanti. Bidadari ini bukan tenang. Oh jadi gagah. Nenek-nenek datang. Ya Rasulullah, nenek-nenek wajah saya masuk surga, kata Nabi. Tidak ada nenek-nenek masuk surga. Tidak ada. Menangis ini nenek. Menangis nenek. Memang kata Nabi di surga tidak ada lagi nenek-nenek. Ibu mau dirubah jadi muda semua. Urban atraba. Akan Allah rubah menjadi orang-orang yang muda semua. Jadi istri kita akan menjelma menjadi bidadari nanti di surga. Istri yang mana Ustaz? Istriku 3. 3 yang mana yang menjadi bidadari ini? Yang mana? Maka istri yang paling taat sama suaminya itu yang jadi bidadari. Biar 3, biar 4. Yang mana yang paling taat sama suami itu jadi bidadari. Kedua, di surga itu ada namanya bidadari. Maka ada bidadari surga. Seorang laki-laki akan wazawaznahum bihurin ain. Allah akan kawinkan laki-laki itu dengan seorang bidadari. Masya Allah. Mudah-mudahan surga sama, amin. Bidadari itu la ilaha illallah. Kalau dia minum kopi, dapat lihat kopi di sini, Pak. Subhanallah. Bagaimana dia cantik itu. Bidadari. Kita di surga tidak makan, tidak kentut, makan, minum. Tidak buang air besar. Tidak kencing. Ketika kita masuk surga, Allah katakan apa? Itu yang dalam surat Yasin. Ya. Udkhuluha bisalami amin. Salamun qaulan min rabbir rahim. Kalau kita masuk surga, bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah amin, semua masuk surga. Tidak ada cacat di antara kita. Di surga itu tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil, tidak ada fausoa di sana. Badan bau badan tidak ada. Ya, jadi gagah semua. Laki-laki 1 orang akan mendapat 1 bidadari. 1 bidadari ini pelayannya 70. Bayangkan Pak. Dan bidadari itu kerjanya apa? Kerjanya cuma menemani kita. Insya Allah. Setiap hari Jumat, semua orang di surga itu akan pergi ke pasar. Tapi pasarnya bukan pasar macam orang pasar impres. Pasar surga. Setiap hari Jumat seluruh penduduk surga keluar. Yang laki-laki.
Keluar dari surga mereka pergi ke pasar bercerita itu lalu waktu di Olaya ada Ustaz Mama berceramah macam begini, bapak-bapak ibu surga, subhanallah ya, mudah-mudahan masuk surga semua, amin. Kemudian di sana tidak ada dijual apa-apa, yang ada itu gambar-gambar Ronaldo, Messi, semua yang ngatain tengku riang, tengku ini. Kalau kita sekarang ini mau pergi ke Kapsalon, pasti ada gambar-gambar orang, betul Pak? Gunting saya macam ini. Tapi nanti di surga, kalau kita masuk surga, kita bilang, kasih jadi Ronaldo muka gue, langsung Bapak, langsung. Ya jadi jangan kita macam ke Yusuf Mamat. Semua, insya Allah. Sebagai akhir ceramah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau seandainya Allah takdirkan kita masuk surga, mudah-mudahan Bapak ingat Pak. Ya, kalau seandainya Allah takdirkan kita di mahsyar, bersumpah berjanji di hadapan Allah, ya Allah, saya sudah dengar ya Allah. Karena nanti orang ketika nanti al-qariyah amal qariyah wa ma adraka mal qariyah, manusia itu Pak, ketika di mahsyar itu lari macam yauma idzin apa al-qariyah amal qariyah wa ma adraka mal qariyah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Bagaimana kal farashil mabsus? Seperti larung, tahu larung burung-burung begini Pak, burung-burung itu ketika disuruh kumpul, terbang manusia itu Pak, terbang, baku tabrak sama dengan burung-burung. Kalau kita lihat pagi besok ada yang tiada sayapnya, ketika sampai di masa sudah ada tiada kepala, tiada yang tangan, baku tabrak manusia saking banyaknya. Nah, ada dalam Al-Quran dikatakan mereka itu bersama keluarganya, diamankan sama Allah. Dorang tidak mau pergi ke sana. Kenapa? Papanya sholat, mamanya sholat, anak-anaknya sholat. Bapak-bapak menyesal nanti, ibu-ibu menyesal demi Allah kalau nanti ibu tidak ajarkan anak ibu sholat, ibu-ibu tidak ajarkan anak-anak ibu mengaji, ibu cinta ibu punya anak, nanti di akhirat terpisah dengan kita bapak-bapak ibu. Maka sekarang lebih baik menangis, lebih baik hancur. Anak kita harus bisa mengaji, anak kita harus sholat. Kasih tahu anak, kau mau dengan papa nanti dengan mama di surga. Kalau kau tidak mau, kau sendiri nanti. Kalau kau masih minuman keras, masih narkoba, kau tidak akan sama-sama papa dengan mama. Kasih tahu. Maka sekarang banyak sekolah-sekolah agama, banyak pendidikan agama. Di SMA saja banyak pendidikan agama. Semua tidak harus masuk pesantren, tapi ajarkan anak kita sholat, ajarkan anak kita mengaji. Insya Allah almarhumah ibu ini sudah memberikan pengabdian terbaiknya. Dia sudah ajar orang-orang ini, sudah ajar murid-muridnya. Insya Allah menjadi amal jariah. Amin. Ya Rabbal alamin. Dan kalau kita nanti, insya Allah, kalau nanti berkumpul di akhirat, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua. Amin. Ya Rabbal alamin dalam keadaan selamat. Ini saja bisa dapat saya sampaikan di acara takziah malam hari ini. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kirim, tadi sudah dikirimkan doa sama Ustaz Rifial. Mudah-mudahan Allah angkat derajat almarhumah setinggi-tingginya. Amin. Allah terangi alam kuburnya. Amin. Dan mudah-mudahan semua amal ibadahnya selama ini menjadi amal jariahnya. Demikian akhirul kalam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.